Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang baik. Ya Tuhan, pada pagi hari kami segenap umat-Mu, kami datang merendahkan di hadapan Tuhan. Kami datang membawa hati kami dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kami menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menghormati kekudusan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan inilah saatnya Tuhan kami dulu merendahkan diri kaki Tuhan. Kami rindu mendengarkan perkataan Roh Kudus kepada kami. Biar Tuhan yang berbicara kepada kami, sehingga biar firman Tuhan ini pada pagi menjawab kebutuhan kami, memulihkan kami, menyehatkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segenap hati kami sambut firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Belum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Perhatikan, kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Bapak bisa lihat di slide. Saya sudah tampilkan slide. Jadi untuk sementara jangan lupa buka Alkitabnya, HP-nya. Apalagi yang pakai HP Alkitab Android, saya agak khawatir. Jadi baik kita buka langsung di depan. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi kamu. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat Yesus dengan tegas mengatakan kepada murid-muridnya. Yesus berkata, sesungguhnya kamu mempunyai iman sebesar sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Sudah dikasih itu dari firman Tuhan ini, saya mengangkat tema improving faith, meningkatkan iman. Nah, kita melihat di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang belum kondusif, virus corona belum juga punah, muncullah bencana di mana-mana, gempa bumi, angin seroja, topan gunung meletus, banjir bandang. Belum lagi persoalan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, usaha pekerjaan, persoalan dengan orang lain, dengan atasan, dengan pimpinan, persoalan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jika kita tidak mengalami yang disebut dengan improving faith, maka dalam situasi kondisi seperti ini tidak akan ada orang yang mampu bertahan. Katakan amin. Amin. Tapi kalau kita baru mengalami improving faith, iman kita meningkat, maka sekalipun situasi kondisi apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah menyerah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita berarti baik firman Tuhan. Dikatakan bahwa melalui kebenaran firman Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, firman yang barusan kita baca tadi, ditegaskan bahwa iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Artinya dengan iman kita bisa mampu mengatasi setiap persoalan masalah problem. Dengan iman kita bisa mengalami mujizat di tengah-tengah situasi, sekalipun kita divonis mengalami penyakit kronis. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, saya sekitar 2 tahun lalu, salah satu penyakit yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah saya pikirkan, dan dari kecil penyakit ini nggak ada muncul tanda-tanda dalam hidup saya. Tiba-tiba Tuhan izinkan saya mengalami penyakit ini. Ini itu penyakit basir Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu saya selesai khotbah pagi di kota, lalu siangnya saya naik motor berangkat di daerah kampung. Daerah itu perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, waktu tempuh 3 jam. Lalu ketika dalam perjalanan tiba-tiba hujan itu deras, akhirnya saya pakai mantel. Jadi saya kalau lagi udah hujan pakai mantel, itu nggak akan berhenti sudah itu. Biasanya kalau nggak hujan pas bisa jalan sambil berhenti minum dulu. Jadi kalau udah kondisi pakai mantel hujan, udah jalan terus. Saya tiba sampai di tempat pelayanan, tiba-tiba saya merasa sakit badan saya. Malamnya langsung ibadah, lalu besok paginya saya pulang sama hujan juga sepanjang jalan. Saya pakai mantel jalan terus, tiba sampai rumah, tiba-tiba nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, sakit bagian belakang saya. Akhirnya saya tidur tengkurap. Lalu 3 hari kemudian saya merasa badan saya makin merosot, makin panas,
bagian anus sakitnya minta ampun. 3 hari saya merasa ini mungkin karena kelamaan duduk. 4 hari makin parah, 5 hari makin parah. 1 minggu kemudian, permisi Bapak Ibu, saya mau buang angin, mau kentut, itu aja sakitnya minta ampun. Jadi kalau saya mau kentut, saya harus atur posisi, cari celah supaya angin bisa keluar. Baru saya teriak, baru keluar. Sakitnya minta ampun Bapak Ibu, saya belum pernah merasakan, dan hari itu Tuhan izinkan. Sakitnya makin parah, dan saya merasa seperti ada daging keluar di anus. Istri saya bilang, coba pergi ke dokter. Saya bawa ke dokter, Bapak Ibu. 2 minggu kemudian saya pergi ke dokter. Ternyata hasilnya itu sudah stadium 4. Dan itu dia sudah bentuk brokoli. Jadi dagingnya udah keluar semua, udah bentuk brokoli. Sudah stadium 4. Dokter bilang, Pak, ini harus operasi. Lalu dokter kasih obat, dia bilang, ini Bapak makan obat ini, nanti 3 hari baru kita operasi. Jadi apakah saya rawat inap? Bilang nggak perlu. Bapak pulang aja ke rumah, nanti setelah 3 hari setelah minum obat ini, kembali ke sini kita operasi. Jadi si Bapak sejalan pun begini. Saya pulang ke rumah, saya pegang obat. Saya bilang, Tuhan, tubuh saya adalah bait Allah, tempat kediaman roh Allah, dan tubuh ini saya pakai untuk melayani Tuhan. Saya tidak mau bisa dokter menyentuh tubuh ini. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Lalu saya tidak minum obat, tapi obat dari dokter. Saya pengen obat, lalu saya buang. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya berdoa, saya menjadi hamba di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya, maka saya punya kesaksian. Saya bilang, tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, bagaimana saya mau bersaksi? Otomatis saya bersaksi, tapi saya pinjam kesaksian orang lain. Itu kurang maksimal. Tuhan tolong saya supaya saya bisa bersaksi. Saudara, setelah saya berdoa, lalu saya baring tengkurap sambil searching di Google, cari kira-kira obat pasir mana yang mudah didapat dan ampuh buat saya. Saya searching di Google, jadi kita bagi berkat Bapak Ibu. Akhirnya saya dapatlah kunyit putih dicampur dengan lidah buaya. Saya dapat, oh ini berarti mudah didapat. Lalu saya kasih istri saya, tolong pergi cari kunyit putih di pasar sama cari lidah buaya. Akhirnya dapatlah kunyit putih dengan lidah buaya. Lidah buaya itu diambil lendirnya bagian dalam, lalu kunyit putih diparut betul-betul, baru diaduk jadi satu, lalu saya tempel. 3 kali saja saya tempel. Pertama saya merasa, oh badan saya dingin, dan itu bagus sekali Bapak Ibu. Saya tempel, saya rasakan dingin. Hari kedua saya tempel lagi, saya rasa dingin, dan hari ketiga waktu saya tempel, saya merasa badan saya seluruh seperti kayak ada energi yang mengalir ke seluruh tubuh saya. Hari keempat, saya merasa nggak lagi seperti kayak daging-daging di bagian anus. Hari kelima, sembuh total. Saya pergi ke dokter periksa, dokter bilang, loh, Bapak berobat di mana? Kamu konsumsi herbal apa? Saya bilang, enggak. Berobat di mana? Saya nggak berobat kemana-mana dong. Dia bilang, ini sama sekali nggak ada tanda-tanda wasirnya. Bersih. Dia bilang, ini sama sekali tanda-tandanya Pak. Akhirnya saya cerita sama dokter, sebenarnya dok, saya berdoa tumpang tangan, saya percaya kuasa Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang saya sembah Dia dan sembuhkan saya. Di sisi lain, Tuhan juga tolong saya sehingga saya menggunakan herbal yang saya ceritakan sama dokter. Dokter, bagus pengalaman baru ini, kalau pakai herbal ini bagus pengalaman baru. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, sampai detik ini saya aman. 6 hari kemudian, pas hari minggunya selesai khotbah, saya berangkat lagi pakai bawa motor. Puji Tuhan, aman saya hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena iman. Kalau saya nggak punya iman, mungkin sudah dibelah, mungkin dengan pisau dokter sudah menyentuh tubuh saya. Tapi berarti Bapak Ibu, dengan iman kita dapat memindahkan gunung. Dengan iman kita dapat berkata, penyakit pergi, penyakit pasti pergi. Dengan iman kita berkata, saya sembuh, kita pasti sembuh. Amin. Jadi Bapak Saudara kasih oleh Tuhan, kita harus benar-benar mengalami yang namanya improving faith di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang tidak memungkinkan. Dan memang Tuhan izinkan situasi yang terjadi. Untuk apa Ibu? Kalau orang-orang di luar Tuhan, bagi mereka bahwa Tuhan izinkan situasi terjadi bagi mereka, bagi suatu penghukuman. Tapi bagi orang-orang percaya, Tuhan izinkan situasi terjadi. Untuk apa Ibu? Untuk membantu iman kita, untuk melatih iman kita, supaya iman kita makin dahsyat, iman kita makin bertumbuh. Amin. Kita harus mengalami improving faith. Haleluya. Kita sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi jika ditanam, berarti bisa dikatakan iman sebesar sebisa pernah. Tapi jika ditanam dan bila sudah tumbuh,
Dikatakan sesawi itu akan lebih besar daripada sayur lain. Malah akan tumbuh menjadi pohon yang besar, melebihi pohon-pohon lain. Sehingga burung-burung dapat berlindung atau bersarang di cabang-cabangnya. Saya sempat berpikir begini, loh, ini kan sawi, bijinya kecil dan dia akan bertumbuh. Yesus katakan dia akan bertumbuh, akan melebihi pohon-pohon lain. Burung bersarang bertengger. Saya berpikir begini, Bapak pernah lihat sayur sawi di pasar ya? Ibu-ibu lihat ada hari kan pergi pasar. Pikiran saya begini, bagaimana mungkin burung bisa bertengger, bersarang? Karena sayur sawi tidak punya ranting, tidak punya cabang-cabang. Tapi saudara, ketika saya mempelajari kebenaran yang diucapkan oleh Yesus Kristus, saudara, ternyata ini saudara, ini sesawi yang bukan sayur sawi, tapi di Israel itu ada salah satu sesawi yang bentuknya pohon. Nanti Bapak lihat, ini Bapak perhati baik. Nah ini, lihat ini, yang merah ini, ada merah-merah ini rupanya ini kalau lihat terdekat, ini burung-burung bertengger. Nah ini yang disebut yang sawi, saudara. Ternyata ini, itu bijinya paling kecil di antara segala biji-biji yang lain. Tapi ketika dia tumbuh, perhati baik, waktu dia tumbuh, dia akan bertumbuh menjadi tinggi, menjadi besar, bercarang, dan burung-burung bertengger di pohon, bertengger dan bercarang di dahan-dahannya. Ini biji yang kecil. Dan Yesus memberikan perubahan menggunakan ini, saudara, dikasih oleh Tuhan. Artinya kalau iman kita, berarti Bapak, iman kita, sekalipun iman kita kecil, tapi ketika kita terus mengalami improving faith, kita terus meningkatkan iman, terus meningkatkan iman kita, maka iman kita itu akan terus makin bertumbuh, makin bertumbuh. Maka sehebat apapun penyakit, dengan iman pasti sembuh. Katakan amin. Sehebat apapun masalah, persoalan, problem, dengan iman pasti sembuh. Haleluya. Ini yang disebut dengan sesawi. Nah, kita perhatikan baik. Secara umum, iman yang bertumbuh itu harus melewati 4 tahapan. Jadi perhatikan Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Secara umum, iman yang bertumbuh itu harus melewati 4 tahapan. Mungkin orang lain menemukan ada banyak tahapan lain, tapi dari kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 17, saudara, saya menemukan ada 4 tahapan secara umum kita bisa mengalami iman yang disebut dengan improving faith, iman yang bertumbuh. Itu kita melihat. Yang pertama, iman yang bertumbuh, yaitu pertama bergaul karib dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan, ada intimasi with God, ada keintiman dengan Tuhan setiap hari. Saudara, iman tidak akan pernah bertumbuh kalau tanpa adanya kekariban dengan Tuhan, tanpa adanya keintiman dengan Tuhan. Amin. Tapi ketika kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan, iman kita makin dahsyat, iman kita makin bertumbuh, iman kita makin kuat. Kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jelas dinyatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu kita harus apa? Banyak menyediakan waktu untuk berdoa, intim dengan Bapa, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman setiap hari. Saudara, ketika saya belajar firman Tuhan, saya renungkan begini. Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Dia berbicara melalui pemimpin kita di pusat. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu, telah mempersiapkan bagaimana supaya pelayan Injil GSA di Indonesia, telah mempersiapkan bagaimana supaya seluruh jemaat GSA di Indonesia, supaya iman mereka makin bertumbuh ke depannya. Pada waktu itu pemimpin pusat tidak pernah berpikir bahwa akan adanya corona. Tapi Tuhan telah berbicara kepada mereka, sehingga mereka menghasilkan suatu roadmap, menghasilkan salah satu bahwa aspek manusia itu salah satu harus apa? Doa dan baca firman. Nah saudara, tujuan untuk apa? Supaya ketika kedepannya situasi apapun terjadi, jemaat gereja sidang jemaat seluruh Indonesia, iman mereka makin kuat, makin dahsyat. Iman mereka makin kokoh. Sekalipun Tuhan izinkan situasi makin sulit. Ketika saya baca, wah ini luar biasa, saudara. Jadi pertama, jadi memang iman kita bertumbuh, yaitu pertama apa? Harus bergaul karib dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan apa? Harus banyak baca firman Tuhan, saudara. Kalau pelayan Injil satu hari minimal berapa pasal? Minimal 5 pasal. Kalau jemaat satu hari minimal
2 pasal. Saudara, anak saya berusia 9 tahun. Sudah 2 kali menghabiskan dari Kejadian sampai Wahyu. Dia menghabiskan 2 tahun lebih. Yang kedua dia menghabiskan hanya hampir 2 tahun. Karena dia bacanya, bangun pagi dia baca, malam mau tidur dia baca, siang dia pulang sekolah, dia mau tidur istirahat dia baca, bangun tidur dia baca. Padahal saya bilang bacanya pagi malam. Tapi dia tiap kali dia mau tidur baca, mau bangun tidur baca. Akhirnya gelombang yang kedua dia menghabiskan hanya 1 tahun 8 bulan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu anak kecil Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mau melatih dia supaya kedepannya dia tidak bergantung kepada orang tua. Supaya ketika kedepannya, ketika Tuhan izinkan situasi sulit apapun, iman anak saya tidak boleh goyah. Iman anak saya tetap harus kuat, tetap harus radikal. Amin. Nah, perhatikan saudara, dalam hal ini saya menemukan ada berapa tipe orang yang membaca firman Tuhan. Ini yang saya menjelaskan buat kita. Ada berapa tipe orang yang membaca firman Tuhan. Sebab dengan membaca firman Tuhan itulah iman kita bertumbuh, iman kita makin bertambah kuat. Itu kita melihat tipe pertama itu yang disebut dengan Haga. Haga itu apa saudara? Perhati baik. Haga itu adalah membaca dan merenungkan. Jadi Haga itu adalah orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita melihat dalam Mazmur pasal pertama itu dikatakan, tetapi yang kesukaannya, kegemarannya, keinginan, kesenangannya ialah Taurat Tuhan dan Haga, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan Haga akan firman itu siang dan malam. Itulah Haga. Jadi orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sebab dengan kita semakin banyak membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan diperkaya dengan wawasan-wawasan kebenaran firman Tuhan. Semakin diperkaya dengan wawasan kebenaran firman Tuhan, otomatis iman kita makin bertumbuh. Karena firman itu bagaikan pupuk untuk menumbuhkan iman kita. Mengapa kita perlu Haga? Perhatikan baik. Mengapa kita perlu Haga atau merenungkan firman Tuhan? Karena Allah benar-benar menginginkan bahwa firman-Nya tersimpan di dalam hati umatnya, di dalam hati manusia. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan ini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi mengapa kita perlu terus membaca merenungkan firman Tuhan? Karena Allah sendiri berkeinginan, berkehendak untuk menaruh Taurat dan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati kita. Sebab ketika Allah menaruh Taurat kebenaran, hukum-hukum dalam hati kita, maka hukum-hukum itulah yang akan menuntun hidup kita, yang mendorong kita, yang memimpin kita, yang menggerakkan, mengendalikan kita. Oleh sebab itu kita perlu apa? Banyak baca firman Tuhan. Dalam Yosua pasal pertama 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Tetapi kamu harus Haga dengan Taurat ini. Yosua, engkau harus Haga dengan Taurat ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana Yosua bisa tahu kebenaran kalau dia tidak merenungkan siang dan malam? Maka Yosua harus Haga, harus merenungkan siang dan malam, supaya dia tahu, supaya dia mengerti. Maka dia akan bertindak sesuai dengan hukum-hukum itu. Kalau kita makin banyak baca firman Tuhan, otomatis kita akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara baca-baca buku-buku novel, makin lama saudara akan bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku novel itu. Jadi kalau semakin banyak kita baca firman Tuhan, kita akan bertindak sesuai dengan firman. Karena firman itu yang menggerakkan kita, mengontrol kita. Dan kita melihat pada akhirnya apa yang terjadi. Yosua berhasil menduduki tanah perjanjian, dan dalam proses perjalanan memasuki tanah perjanjian itu nggak gampang. Karena mereka harus bertempur. Setiap kota mereka masuk, mereka harus bertempur. Mereka harus memusnahkan penduduk kota itu. Dan Yosua beruntung, selalu memperoleh keuntungan dalam proses perjalanan. Ya saudara, kalau kita semakin banyak Haga dengan firman Tuhan, kita semakin banyak membaca merenungkan firman Tuhan,
Tuhan akan membuat proses perjalanan kita akan terus peroleh keuntungan demi keuntungan. Amin. Dan berhasil sampai pada yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Tipe yang kedua, tipe orang membaca firman Tuhan. Tipe yang kedua adalah siap. Apa itu siap? Perhati baik. Siap yaitu membaca, merenungkan, memperkatakan berulang-ulang. Kenapa? Karena keingintahuan. Jadi saudara, jadi tipe Hagar, dia nggak mau peduli mengerti apa enggak, yang penting saya baca. Itu tipe Hagar. Supaya firman Tuhan hari ini sudah. Bagaimana? Apa isinya? Apa yang kamu rasakan? Saya nggak tahu. Yang jelas saya sudah baca. Tipe Hagar, yang penting Anda mau peduli mengerti apa enggak peduli, yang penting saya baca. Itu tipe Hagar. Tapi kalau tipe siap, dia tidak hanya baca, tapi dia setelah dia baca, dia mengucapkan firman itu berkali-kali. Kenapa? Karena keingintahuan. Dia ingin tahu kira-kira apa ini. Nah, itu tipe siap. Jadi membaca, merenungkan, dan memperkatakan berulang-ulang karena keingintahuan. Kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat 15 berkata, aku hendak merenungkan, aku hendak siap kitab-kitabmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Dalam Mazmur 119 ayat 148, aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk apa? Untuk siap merenungkan janji-janjimu. Jadi Daud memperkatakan, merenungkan itu berulang-ulang supaya sampai dia harus mengerti, supaya dia harus memahami. Jadi saudara, orang tipe Hagar dia nggak mau peduli apa artinya, apa yang Tuhan mau bicara atau apa makna firman, nggak peduli. Yang penting saya sudah baca. Tapi kalau tipe siap, dia masuk lebih jauh lagi, yaitu dia memperkatakan, mengucapnya berulang-ulang sampai dia harus mengerti. Maka saudara, saya orang yang paling lambat baca keluar Kejadian sampai Wahyu itu kadang lambat. Kenapa? Karena kalau saya baca, nanti di pertengahan pasal tiba-tiba ada sesuatu yang seperti kayak saya penasaran kira-kira seperti kayak apa ini. Itu saya harus ulang lagi dari ayat yang awal. Nanti kalau pasal itu udah mau habis, di tengah-tengah pasal itu tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang saya harus dapatkan. Saya harus tahu apa maksudnya di situ. Saya ulang lagi dari awal lagi. Jadi saya suka baca berulang-ulang. Kenapa saudara? Karena saya ingin tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Ini yang saya punya kesaksian. Bapak ibu saya, kami tempat ibadah waktu itu masih, sekarang kami dikasih gratis tempat itu. Kami ibadahnya di hotel, masih waktu beberapa tahun lalu kami sewa. Tapi sejak tahun 2017 sampai sekarang kami dikasih gratis. Lalu rumah tinggal saya sewa. Itu 15 juta per tahun. Saudara, waktu itu hari Minggu saya umumkan bersama jemaat, saya bilang kita minggu depan kita bayar sewa gedung ini setahun 12,5 juta. Akhirnya jemaat mulai, saya umumkan sama jemaat mulai kumpul duit, kami bayar gedung. Tapi bukan rumah tinggal saya. Karena nggak mungkin saya bilang mari kita buat persembahan untuk sewa rumah tempat tinggal pendeta. Kan malu saya. Saudara, akhirnya saya nggak ngomong sama jemaat, tapi bersamaan juga nanti saya bayar rumah tempat tinggal saya. Tapi saya ada celengan, Bapak Ibu, ada celengan yang beli di toko yang bisa dipotong dengan pisau bagian itu. Saya beli celengan, saya taruh di meja saya. Setiap kali sudah dapat berkat, kasih masuk. Istri saya dapat berkat, kasih masuk. Nah, dan saya selalu hitung. Dan itu saya kasih masuk dari bulan Januari sampai bulan Juni. Saya kasih masuk 100. Hanya satu kali saya kasih masuk 1.500.000. Dari bulan Januari sampai bulan Juni. Lalu istri saya kasih masuk 50.000 dari Januari sampai Juni. Lalu dari Juli sampai Desember, karena terlalu banyak kebutuhan, karena saya tampung anak makin banyak di rumah, karena begitu banyak kebutuhan, kami nggak lagi kasih masuk ke celengan itu. Pas akhir tahun mau bayar serumah, istri saya bilang, celengan kita, saya berhitung, saya kasih masuk dari Januari sampai Juni 100, bulan yang ke Juni, ya bulan yang ke-6, bulan Juni saya kasih masuk 1.500.000. Berarti 2 juta. Berarti 2 juta. Istri saya bilang, saya juga kasih masuk sampai bulan Juni. Berapa saya tanya? 50. Berarti 250. Nah, berarti 2 juta 250. Sewa rumah ini 12.500.000. Ya waktu itu masih 12.500.000 sewa rumah tinggal saya. Sama dong, enggak mungkin ini bisa bayarin. Enggak bisa. Istri bilang, udah buka di celengan. Saya bilang, jangan, ini kita biarkan lanjut tahun berikutnya. Istri bilang, terus bagaimana tuh bayar rumah? Kan tinggal 3 hari lagi. Kalau 3 hari berarti masih ada waktu Tuhan. Jangankan 3 hari, masih sekian detik
detik saja masih ada waktu Tuhan, apalagi 3 hari. Tapi Bapak Ibu sebagai seorang kepala keluarga, saya harus berpikir bagaimana ini sewa rumah ini. Saudara, saya mulai pikir bagaimana Tuhan tolong saya berpikir gimana lagi Tuhan tolong saya. Tapi nggak ada sponsor, Tuhan tolong saya, minta sama siapa ini, Tuhan tolong saya. Lalu pas hari Kamis, saya sudah persiapan untuk khotbah untuk hari Minggu. Waktu saya sementara persiapan khotbah, saya baca di kitab 2 Raja-Raja pasal 7 Bapak Ibu. Itu dikisahkan mengenai seorang janda yang hanya mempunyai sebuah puli-puli berisi minyak. Lalu datang kepada Elisa dan berkata, hamba tidak punya apa-apa lagi di rumah, dan penagih hutang sudah datang. Sebab hamba itu juga adalah istri daripada seorang pendeta, istri daripada seorang nabi. Namun suamiku sudah meninggal dan mewariskan hutang, dan sekarang penagih hutang sudah datang. Jika saya tidak bayar, anak saya akan diambil, ditawan dan dijadikan budak. Elisa berkata, apa yang kau punya? Dia bilang, aku tidak punya apa-apa kecuali sepuli-puli berisi minyak. Elisa berkata, pulanglah ke rumahmu, pinjamlah bejana-bejana dari tetangga-tanggamu. Setelah pinjam semua, masuk dalam rumahmu, engkau beserta anakmu, tutuplah pintu, dan semua puli-puli berisi minyak itulah engkau tuang ke dalam ke seluruh tempayan itu. Tiba-tiba yang bagus hanya sebuah puli-puli berisi minyak dapat menulis seluruh tempayan. Kalau tadi bilang saya punya minyak profil yang 15 liter ya, 15.000 liter ada apa-apa, ini tidak sepuli-puli. Dan itu mengisi seluruh tempayan. Waktu saya baca firman Tuhan itu, saudara, tiba-tiba, dan itu buat akhirnya saya baca berulang-ulang. Apa yang Tuhan melakukan? Apa yang Tuhan melakukan ini? Ini janda ini Tuhan lakukan luar biasa. Saya baca berulang-ulang. Tuhan tolong saya, ini yang saya mau khotbahkan hari ini. Tuhan tolong saya. Saya baca berulang-ulang. Saya baca berulang-ulang. Tiba-tiba pikiran saya itu arah ke celengan di atas meja saya. Tiba-tiba pikiran itu mengarah ke celengan saya. Lalu tiba-tiba saya angkat celengan saya. Saya bilang, Tuhan, kalau janda ini mempunyai sebuah puli-puli berisi minyak dan hamba mempunyai celengan ini, Tuhan tolong lipat gandakan. Saya berdoa tumpang tangan, lalu saya ambil minyak lagi, minyak kayu putih saya ambil. Saya berdoa, Tuhan, urap minyak kayu putih ini, Tuhan berkati minyak kayu putih ini. Saya oleskan di kaleng saya, Bapak Ibu. Jadi bukan semua orang sakit dioleskan dengan minyak, kaleng saya oleskan dengan minyak. Tuhan tolong berkat saya. Selesai berdoa, istri saya pulang dari sekolah, masuk dari pintu. Saya ambil pisau, saya potong bagian atas, dan saya mengimajinasikan iman saya, Bapak Ibu. Memang iman harus ditopang dengan imajinasi. Saya mulai mengimajinasikan iman saya. Saya potong bagian atasnya, saya bilang, sekarang kita ambil hitung, tapi nggak boleh dikasih tuang semua, ambil hitung satu-satu. Tiba-tiba, tapi memang itu yang disebut dengan iman kairos. Tiba-tiba hari Tuhan berikan saya iman. Saya mempercayai bahwa mujizat pasti terjadi. Saya mengimajinasikan bahwa kami akan hitung sampai capek, celengan akan tetap terisi. Dan itu saya mengimajinasikan. Akhirnya kami ambil hitung, saya hitung taruh, istri saya ambil hitung. Tiba-tiba di bagian saya makin numpuk, di bagian istriku masih makin numpuk. Nah, perempuan itu jiwa penasarannya kuat, Pak. Dia ambil hitung, udah lama, dia saya bilang, gak usah dilihat, ambil aja. Kan nanti ambil agak lama-lama di berapa begini. Saya bilang, gak usah, pokoknya ambil satu-satu, hitung. Rapikan hitung. Dia rapikan hitung lagi, dia begini. Rapikan lagi, dia begini lagi. Saya bilang, gak usah, sudah dibilangin. Ambil. Saya mengimajinasikan iman saya, Bapak. Itu benar, Bapak. Tiba-tiba di bagian saya makin menumpuk, dia makin penasaran. Akhirnya saya ngomong langsung dengan gini, jangan percaya enggak sebagai ini bukan yang enggak, ini saya bilang, ini iman saya. Sebab saya sudah berdoa ini. Tiba-tiba karena penasaran makin kuat, diambil, dia tumpahkan itu ke celengan. Saya marah, saya bilang, tiba-tiba saya marah, saya bilang, kamu enggak dukung iman saya bilang. Saya marah betul itu, kan tiba-tiba ditumpah semua. Dan pada akhirnya tumpukan saya dengan tumpukan dia, kami gabung sebab ibu kami dapat 18.700.000. Langsung saya menangis di perut dan bertuhan, saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya ngomong sama Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan ampun saya orang yang kurang percaya, orang yang meragukan Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi, kami bayar sewa rumah 12,5 juta tahun, 12,5 juta per tahun, dan masih ada sisa untuk kami belanja. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Kenapa Ibu pernah baik? Siap, yaitu mereka akan yang merenungkan, memperkatakan berulang-ulang. Ini yang disebut dengan siap. Nah, tipe yang ketiga, perhati baik. Tipe yang ketiga adalah meletau. Nah, apa itu meletau, saudara? Jadi, tipe orang yang membaca firman Tuhan, tipe yang ketiga adalah meletau. Yang pertama, Haga, membaca, merenungkan. Siap, membaca, merenungkan, memperkatakan berulang-ulang. Lalu meletau, kita lihat. Meletau adalah membaca, merenungkan,
imannya. Kenapa? Karena dia tidak hanya sebatas hanga, dia tidak hanya sebatas membaca merenungkan. Dia juga bukan hanya sebatas siap membaca merenungkan dalam perkataan berulang-ulang, tapi dia memperkatakan berulang-ulang, lalu dia lakukan firman itu. Haleluya. Dia lakukan firman itu. Amin. Nah, waktu lakukan firman itulah terjadi mujizat. Jadi tipe Melitao adalah membaca, merenungkan, memperkatakan berulang-ulang, dan mempraktekkan atau melakukan firman itu. Nah, saudara kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 15. Berarti baik. 1 Timotius pasal 4 ayat 15. Perhatikanlah, Melitao, praktekkanlah, lakukanlah, berlatihlah, semuanya itu hiduplah di dalamnya, supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nyata kepada semua orang. Nah, itulah tipe Melitao. Jadi saya mau contoh begini Bapak Ibu. Tuhan tolong bagaimana supaya bisa mengerti Melitao. Melitao itu begini Bapak Ibu. Firman Tuhan yang berbunyi begini. Kasihilah, ampunilah, maka kamu pun diampuni. Tipe Hagar, dia baca, ampunilah dosa samamu, maka sama manusia, maka dosamu juga diampuni. Selesai. Tipe Sia, ampunilah dosamu, dosa sama manusia, maka dosamu diampuni. Dia mulai merenung, memperkatakan ulang. Oh, berarti dosa saya diampuni. Saya ampuni dulu dong. Karena tipe Sia itu hanya sebatas pengetahuan. Oh, berarti begitu. Tapi tipe Melitao, dosa diampuni, berarti saya ampuni dosa teman sesama saya. Dia tidak sebatas pengetahuan, tapi dia sampai lakukan. Dia datang kepada orang itu. Aku mengampuni, aku mengasihi. Itu tipe Melitao. Jadi sampai lakukan. Berilah. Nah, ini tipe Melitao. Berarti baik. Firman Tuhan berkata begini, berilah maka kamu akan diberi. Tipe Hagar, dia akan baca, berilah maka kamu akan diberi. Udah selesai. Yang penting udah baca. Tipe Sia, berilah maka kamu akan diberi. Sebatas pengetahuan. Oh, berarti kalau saya mau mendapat sesuatu, saya harus memberi. Kalau saya mau menuai, saya harus menabur. Oh, begitu. Itu tipe Sia. Tapi tipe Melitao, berilah maka kamu akan diberi. Berilah maka kamu akan diberi. Waktu saya memberi, saya menerima. Waktu saya memberi, saya menerima. Waktu saya memberi, saya menerima. Oh, kalau saya beri, saya pasti terima. Saya beri, saya pasti terima. Kalau saya beri, saya terima. Berilah, maka kamu akan diberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Itu tipe Melitao. Jadi tipe Melitao, dia tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi benar-benar dia memberi. Kenapa? Dengan satu keyakinan, ternyata hukumnya, waktu kita memberi baru kita menerima. Itu hukumnya. Hukum alam saja mau menuai nabur dulu. Dan hukum Tuhan melebihi hukum alam. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, saya punya kesaksian. Ketika waktu itu saya mau sewa rumah. Itu sebelum kesaksian yang tadi yang dari Celengan. Kesaksian ini, Bapak Ibu pernah ada orang berhutang dengan Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu sampai lupa kalau orang itu berhutang sama Bapak Ibu. Pernah? Pernah mengalami? Saya pernah mengalami orang berhutang sama saya. Tidak banyak Bapak Ibu, cuman 3.750.000. Dia bilang, bro saya pinjam dulu ya, nanti sore saya ganti. Sore dong, astaga, saya lupa. Nanti besok pagi ya. Besok pagi ketemu dong. Aduh, lupa lagi. Nanti hari Minggu ya bro ya? Oh ya nggak apa-apa, hari Minggu. Hari Minggu pas pulang dia bilang, waduh saya benar-benar lupa ini. Akhirnya lama-lama jidat ini gosong lagi, pukul terus. Akhirnya jalannya waktu 3 tahun lewat, udah saya lupa. Sebentar sore sampai 3 tahun Pak. Maksudnya sore nanti sore 3 tahun kemudian. 3 tahun lewat saya benar-benar lupa benar, saya lupa semua. Udah itu dia pun sudah pindah ke Sulawesi, udah gak ketemu lagi. Lalu tiba-tiba pada setelah 3 tahun mau jalan tahun keempat, kondisi di mana saya terjepit karena sewa rumah. Pernah nggak Bapak Ibu tiba-tiba hutang yang sudah lupa muncul kembali ke dalam pikiran? Muncul kembali ke dalam ingatan saya Bapak Ibu. Saya teringat, oh teman saya berhutang sama saya 3.750.000. Saya telepon ternyata aktif. 20 lebih kali saya telepon tidak pernah diangkat.
Saya WA kurang lebih 20 kali cuma dibaca, tidak dibalas. Karena kalau dibaca kan ketahuan Bapak, karena contreng 2 warna biru itu baru dibaca. Kalau dia hanya contreng 1 berarti nggak masuk. Contreng 2 berarti masuk tapi belum dibaca. Tapi kalau contreng 2 warna biru berarti sudah dibaca. Enggak dibaca, apa enggak dibalas Bapak Ibu? Tiba-tiba timbul, udah mulai marahnya. Saya mulai BA dan kata-kata udah mulai kasar. Anda hamba Tuhan itu bukan? Kalau hamba Tuhan, tolong lunaskan hutangmu. Udah 3,5 tahun, 5 tahun yang keempat, tolong bayar hutangmu. Saya mulai marah, mulai kata dia. Tiba-tiba suara itu jelas sekali saya dengar suara itu berkata begini, hapus hutang temanmu. Bayangkan Bapak, tengah-tengah kondisi lagi bayar serumah, tiba-tiba Tuhan bilang hapus hutang temanmu. Suara itu jelas sekali, hapus hutang temanmu. Tiba-tiba saya gemetar dan saya menangis. Saya mulai teringat firman Tuhan berkata begitu. Saya bilang, oh berarti jangan sampai nanti dosa tidak ampun gara-gara saya tidak ampuni dia. Akhirnya saya mulai dengan gemetar saya bilang, Shalom Pak, nanti saya sudah sopan. Shalom Pak, saya mohon maaf kalau dari tadi saya sudah teror Bapak dengan kata-kata yang tidak sopan. Saya teror Bapak, saya benar-benar saya minta maaf Pak. Saya mohon maaf Bapak, ampun saya. Hutang Bapak sudah lunas. Hutang Bapak sudah saya hapus, sudah lunas. Bapak sudah bebas hutang, tidak lagi berhutang sama saya. Saya rindu hubungan kita sebagai sesama rekan sekerja Allah tetap terjaga dengan baik. Tuhan Yesus memberkatimu saudaraku. Dibaca, tapi nggak dibalas. Saya bilang, tidak apa-apa, yang penting saya sudah berbeka, saya sudah hapus hutangnya. Dan mujizat Tuhan terjadi Bapak Ibu. Pada waktu saya WA saya kirim, tiba-tiba saya lihat, contreng 2 warna biru, sudah dibaca. Pada waktu dia baca, tiba-tiba ada orang telepon saya, nomor baru. Pak, tolong kirim alamat rumahnya, kayak mau jalan-jalan ke rumah Bapak. Dan orang yang telepon ini, itu ternyata 3 tahun lewat, pernah saya doakan di rumah sakit. Dan mereka simpan nomor saya, tapi saya nggak simpan nomor mereka. Jadi jangan ganti-ganti nomor ya. Siapa tahu 5 tahun lalu ada orang yang hubungin dia mau transfer, kita nggak tahu. Akhirnya berapa? Tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang, tolong kirim nomormu, kirim alamat rumahmu. Saya kirim alamat rumah, datang dia bersama istri, bersama anak. Lalu mereka, sebelum datang mereka tanya, siapa-siapa di rumah? Oh saya bersama istri dan anak saya. Ditanya, berapa orang? Sebelumnya anak saya 1 dengan saya tabung juga berapa anak, jadi kami ada 18 orang di sini. Mereka datang tuh bawa nasi kotak Bapak Ibu. Banyak nasi kotak. Bawa nasi kotak, bawa minuman. Kami duduk makan-makan. Biasa orang kalau datang ke rumah, kalau bukan konseling mau minta doa. Sudah Pak, ada perlu apa yang bisa bantu? Dia bilang, oh enggak Pak, kami kesini. Langsung istrinya kasih keluar dari tasnya. Pak, kami kesini hanya mau kasih ini Tuhan suruh. Dan ini suami istri bersaksi berebutan. Dia bilang, ini suaminya berkata, waktu saya bekerja, 3 hari saya bekerja, Tuhan bilang ini, ambil uangmu itu dan serahkan kepada hambaku Ignatius. Lalu dia nggak mau ngomong sama istrinya, tapi malamnya Tuhan buat istrinya gelisah, betul istrinya bangun pada Tuhan, apa ini? Tiba Tuhan ngomong, ambil uangmu, serahkan ke hamba Ignatius. Istrinya berkata, Tuhan yang cari uang suami saya. Saya nggak berani kasih, jangan sampai saya kasih, kami bertengkar hanya gara-gara uang. Suaminya bangun, sudah berkata, maaf saya mau ngomong sama mama, kok Tuhan ngomong begini? Akhirnya mereka sepakat, mereka atur untuk tempat saya. Dan Tuhan memberkati mereka. Waktu mereka taruh uang depan saya, terima uang, saya doa tumpang tangan mereka. Waktu mereka pulang, saya buka amplopnya Bapak Ibu, isinya itu pas saya berumah 1 tahun, 12.500.000. Wah, saya mau bilang gini, untung saya hapus hutang teman saya. Kalau saya nggak hapus, saya nggak akan dapat ini Bapak Ibu. Kalau saya terus teror dia, andai kata pun dia bayar, nggak mampu saya bayar saya berumah, karena cuma 3.750.000. Tapi Tuhan bilang hapus hutang teman. Waktu saya hapus, Tuhan kirim orang lain memberkati saya. Amin. Jadi tim pemilik tahu, dia melakukan. Dia tidak hanya membaca, dia juga tidak hanya merenungkan, memperkatakan berkali-kali, tapi dia melakukan firman. Waktu dia lakukan firman Tuhan, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Ada kita melihat sering dikasih oleh Tuhan. Hasil dari milik tahu adalah apa? Improving faith. Buah dari improving faith adalah apa? Mujizat. Jadi hasil dari milik tahu, hasil dari orang yang melakukan firman Tuhan adalah imannya itu bertumbuh. Dan buah dari iman adalah mujizat. Haleluya. Buah dari iman adalah mujizat. Dan puji Tuhan Bapak Saudara dikasih Tuhan, saya sampai hari ini berkali-kali mengalami mujizat. Waktu kami pergi beribadah, saya hanya kantongin uang 300.000.
Lalu setelah saya kasih persembahan, pas pulang, saya tanya itu ibu-ibu, saya tanya bapak, Pak, mana istri anak? Aduh Pak, istri saya sakit dan anak saya pun sakit, dan memang suaminya itu kerja cuma buruh bangunan. Lalu karena dalam situasi COVID, akhirnya pekerjaannya macet. Akhirnya dia tidak bekerja. Tiba-tiba tergerak hati saya. Pas sisa persembahan tadi, saya kasih dia. Sampai di rumah, saya beringat ternyata uang itu saya mau isi bensin mobil berangkat ke Lempake 300.000. Sampai rumah saya ngomong istri saya, aduh kan, mau isi minyak berangkat sana, ada minyak. Istri bilang, kan tadi pagi uang 300.000. Oh, saya sudah kasih bapak tadi untuk apa, buat istri anaknya. Akhirnya udah sama istri dulu, istri bilang udah, itu berangkat sendiri aja, naik motor aja. Saya bilang, oh iyalah, udahlah saya berangkat sendiri naik motor aja. Pas mau berangkat naik motor, mendung hujan. Saya bilang, oh Tuhan tolong saya, Tuhan bagaimana nih? Sementara saya duduk ngomong bagaimana, mau jalan apa enggak, jalan apa enggak, jalan apa enggak. Tiba-tiba datanglah anggota dewan ke rumah, orang Muslim datang ke rumah. Dia bilang, Pak, saya mau tanya, itu Pak RT yang sendiri rumahnya di mana? Semua itu Pak RT itu rumahnya di ujung situ. Saya bilang, ada apa Pak? Dia bilang, enggak, hanya mau apa? Dia kan anggota dewan, biasanya mereka ada apa istilahnya itu? Biasanya kalau mau awal tahun, biasanya mereka mau reses untuk program mereka. Dan dia mau ngomong sama RT supaya kumpul mereka untuk reses. Lalu langsung dia kasih keluar amplop, dikasih ke saya. Saya buka amplop isinya 2.500.000. Saya bilang, ayo sayang, kita isi minyak, kita jalan. Sudah duit. Tadinya saya sudah naik motor. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita benar mengalami improvement, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Yang terakhir, berarti baik. Yang kedua, berarti baik. Bagaimana supaya kita benar-benar mengalami improving faith di tengah situasi kondisi yang tidak stabil. Yang kedua adalah tinggal di dalam hadiratnya, koram Deo. Tinggal dekat dengan hadirat Tuhan. Saudara dikasih orang yang mencintai hadirat Tuhan, imannya itu pasti akan terus bertumbuh. Orang yang koram Deo, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, dia pasti akan terus mengalami pertumbuhan iman. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Enggak, kita tak bekerja baru sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita terus koram Deo dengan Tuhan di tempat pekerjaan kita, di dapur sementara masak, di saat kita lagi nyetir mobil, kita terus koram Deo dengan Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan iman. Saya berapa kali mengalami koram Deo, mengalami hadirat Tuhan di saat saya lagi bawa mobil, bawa semua anggota jemaat, berapa orang yang pelayan Injil, kami pergi jalan ke desa-desa putar film. Sementara saya bawa mobil, saya putar lagu. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri. Saya putar lagu ini, kami sambil nyanyi, tiba-tiba kami menyembah Tuhan di dalam mobil, menyembah Tuhan. Saya tangan kendalikan setir, tangan angkat, kayak boleh menyembah Tuhan. Tiba-tiba belakang saya sudah mulai berbahasa roh, mereka dijamah Tuhan. Kami dijamah Tuhan luar biasa. Lalu kami tiba di tempat itu, dan tempat itu sama sekali, istilahnya saya ngomong sama mereka, kita buat KKR. Biasa orang buat KKR kan biasa mereka buat selebaran, kasih undangan. Saya ajak mereka ke kampung itu KKR, tapi di kampung itu satu orang pun yang nggak ada yang kenal. Saya hanya kenal satu keluarga, sama kepala kampungnya. Lalu saya pas kami tiba di tempat itu, saya bilang, Pak, bisakah kami pakai gedung balai desa ini? Dia bilang, buat apa? Saya mau putar film. Akhirnya langsung pas sore-sore kami semua siap-siap, saya putar film, lalu tim doa mudah-mudahan mereka berdoa. Tiba-tiba orang mulai datang, ada TV kursi datang, dia bilang, oh buat apa? Saya mau putar film, maaf. Saya putar film, dia dulu lihat. Saya putar film tentang apa? Film akhir zaman, yang versi Indonesia. Akhirnya tiba-tiba mereka datang nonton sampai malam. Setelah selesai putar film, lalu saya tantang mereka untuk doakan. Tiba-tiba Tuhan bekerja malam itu, semua mereka dilawat Tuhan. Dan akhirnya sekarang terbuka di tempat itu cabang perintisan. Tuhan bekerja luar biasa. Jadi perhati baik, yaitu mereka yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4b berkata begini, sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan bahwa sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi orang yang tidak koram Deo dengan Tuhan, bagaimana imannya bisa berbuah?
Bagaimana imannya bisa menghasilkan mujizat? Tapi mereka yang kurang deal dengan Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam Kristus, iman mereka bertumbuh, maka iman itulah menghasilkan buah. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini terus mengalami mujizat setiap hari dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, terus mengalami mujizat Tuhan. Yang berikut, belajar taat. Jadi iman saudara, iman itu harus taat. Taat melakukan firman Tuhan. Sama seperti dengan Melek Tao, yaitu dia taat melakukan firman Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata begini. Perhati baik. Taat adalah suka melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Ada banyak firman yang menuntut kehidupan kita waktu kita taat dengan Tuhan. Perhatikan firman dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Itu jelas dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya is dead. Amin. Iman berikutnya apa? Mati. Bagaimana supaya iman kita tidak mati sekalipun di tengah situasi kondisi yang tidak stabil, sekalipun di tengah krisis, sekalipun di tengah masalah, persoalan, problem? Yaitu perhatikan, lakukan firman Tuhan. Amin. Saya tutup Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika saya ada di Jakarta waktu itu, Pak Thomas Agung, Bapak Ibu ada yang tahu Pak Thomas Agung, ada Thomas Agung. Dia bilang, bro, nanti hari Minggu pelayanan di Rengas Dengklok. Pelayanan di Rengas Dengklok, kasih uang cuma 50.000. Saya harus transportasi dari Grogol ke Bekasi, Bekasi ke Kerawang, Kerawang ke terminal apa saya lupa, lalu habis itu ke Rengas Dengklok, itu naik ojek 30.000 lagi. Dia kasih uang 50.000. Lalu ketika saya nyebrang di Grogol pas di depan Universitas Trisakti, pas saya mau nyebrang menunggu bis mau ke Bekasi, tiba-tiba saya lihat ada bapak putih dorong gerobaknya dengan handuknya. Udah, saya bilang tiba-tiba saya tergerak. Saya kasih dia duit itu. Saya kasih dia duit. Saya sudah tidak lagi berpikir kalau itu saya mau transportasi ke Bekasi. Saya bilang, Pak, ini untuk beli roti sama beli minum ya. Dia bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih sama saya bilang, Pak, udah Pak. Udah saya kasih dia, saya nyebrang, tahan bis, naik. Saya tidak berpikir nanti kalau saya turun bayar apa. Udah sama sekali nggak berpikir. Pas saya naik saya duduk. Lalu tiba-tiba naik lagi satu bapak, duduk di samping saya. Bapak ini orang Ambon. Dia pikir saya pun orang Ambon juga. Dia ngomong pakai bahasa Ambon, saya bilang, saya nggak tahu. Lalu terus, Alex dari mana? Semua saya dari Flores. Bilang, oh, mau ke mana? Saya bilang, saya mau ke Bekasi. Kerja di mana? Saya bilang, saya lagi sekolah Alkitab di sini. Wah, bagus. Saya paling suka kalau anak muda seperti kalian mulai sekolah kitab daripada kalian mabuk bikin nakal di luar. Oh, dalam hati kau berarti senang ya ketemu orang baik ini. Udah kami ngobrol-ngobrol belum sampai di Bekasi, dia turun duluan. Waktu dia turun, dia kasih masuk amplop ke dalam kantong saya, Bapak Ibu. Dalam hati ini apa lagi ini? Tapi dalam hatiku coba keseringan gini. Dia kasih masuk amplop ke dalam kantong saya. Pas giliran saya turun, saya mau bayar, saya buka amplop. Ternyata isinya 1.200.000. Tapi waktu diisi dia bilang ini untuk apa? Untuk beli permen. Permen 1.200.000. Akhirnya udah saya sampai sana langsung lanjut bis sampai ke Rengas Dengklok. Sampai Rengas Dengklok, ternyata saya dikasih nginap itu cabang Rinsan Pak Thomas Agung. Gedung gereja sudah ada Bapak Ibu. Gerejanya itu di pinggir laut, panggung, di bawahnya ombak. Jadi kalau kita tidur malam di ombak, wah asiknya. Itu tidak ada gembala. Gembalanya meninggal, jemaat sekitar 300-an, semua full musik lengkap. Lalu saya pelayanan di situ, Pak Thomas Agung pesan sama pengurus gereja itu, nanti besok dia pulang tolong kasih uang transportasi. Nah, malam itu selesai khotbah, ternyata kan kakek malam itu selesai, saya tergeraklah hati, kasihlah ibu-ibu yang hamil duduk di paling belakang selesai khotbah. Lalu saya ngobrol sama dia, suaminya bilang, iya ini tinggal tunggu hari mau melahirkan. Tergerak hati saya, kasih duit mereka yang tadi saya transportasi. Karena saya pikir juga, oh nanti besok saya dikasih dari gereja ini transportasi pulang. Saya bilang, Bu, ini sedikit berkat untuk persiapan persalinan anaknya. Udah selesai kasih mereka. Besok saya pulang,
Saya diantar dengan ojek ke terminal, habis itu tidak dikasih amplop. Apa yang saya lakukan? Akal saya enggak berhenti Bapak Ibu. Secara hidup saya baru kali itu, saya mulai pikir gimana saya mau transportasi ke Bekasi, dari Kerawang ke Bekasi, Bekasi ke Grogol. Akal saya mulai jalan. Saya mulai turun ke terminal itu, saya cari kaleng, isi batu. Jadi saya turun naik bis, karena nggak boleh naik bis satu sampai di terminal. Buat apa Ibu? Goyangkan kaleng, nyanyi. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Tapi habis lalu lagu itu harus turun, nggak boleh naik terus. Nanti di mana? Selesainya lagu, buka topi saya. Turun, naik bis lewat, naik, goyangkan lagi kaleng saya, nyanyi. Oh betapa, itu sejarah hidup saya Bapak Ibu. Dan puji Tuhan sampai di Grogol itu ternyata ketagihan dulu. Kenapa? Dapat 500.000. Dan ternyata kalau ngamen dari Grogol ke Bekasi itu dapatnya gede. Kenapa? Penumpangnya kebanyakan orang Cina, orang-orang Kristen. Baru kalau kita nyanyi lagu rohani itu banyak mereka kasih. Saya ngobrol dengan teman-teman yang berjilbab, saya kaget, yang berjilbab nyanyi, ku mau cinta Yesus. Dan kenapa nyanyi lagu itu? Dia bilang, iya bang, kalau nyanyi lagu Kristen banyak dapat kami. Kalau nyanyi lagu Kristen banyak dapat kami. Sampai di hari minggunya Pastor Lina datang ketemu saya, dia ngajar. Dia bilang, bro, saya ceritakan semua. Dia bilang, terus bagaimana transportasi pulang dikasih? Saya bilang, enggak pak, mungkin mereka lupa. Terus bagaimana? Selesai ngamen. Akan sejalan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi ini pesan penting buat kita. Mari kita terus membangun kehidupan kita dengan Tuhan. Terus orang dia dengan Tuhan dan terus milik ta'o dengan firman Tuhan. Terus mempraktekkan, membaca, merenungkan, praktik, melakukan. Ingat, orang yang mempraktekkan firman Tuhan tidak pernah berkekurangan. Sekalipun waktu dalam kondisi dia nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi waktu dia praktek untuk memberikan. Ingat Bapak Ibu, seorang petani ketika dia nggak punya apa-apa lagi untuk dimakan, tapi jika ini benih yang disiapkan untuk ditabur, tidak boleh dimakan. Karena ini benih yang sudah dikhususkan untuk ditabur. Kalau dia makan, maka tidak ada yang ditabur. Kalau tidak ditabur, jangan pernah berharap untuk menuai. Jadi sekalipun di tengah krisis, tapi jika kalau Tuhan menggerakkan hati saudara untuk menabur Bapak Ibu, kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saya belajar sampai hari ini, dan puji Tuhan kami terus dipelihara oleh Tuhan. Jadi tetap setia lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu akan melihat mujizat Tuhan akan terus terjadi sepanjang kehidupan Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari bangkit itu bersama saya. Saya mengundang pemain musik, voice dan singers. Haleluya. Mari semua sidang dibuat bangkit. Kita sama-sama kita respon firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Pada waktu pujian dinyanyikan, kalau pada pagi ini Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Berbicara kepada Tuhan, Tuhan ini pergumulan hidupku. Tuhan pasti tolong Bapak ini. Saat kita melihat jalan, sementara pujian dinyanyikan.